Halo Rebumi, film ini berjudul Hana tahun 2011, mengisahkan tentang kehidupan gadis berusia 15 tahun tinggal di hutan belantara Finlandia bernama Hana. Dijauhkan dari pengetahuan modern, telepon, komputer, listrik, dan percintaan, Hana memiliki stamina dan keterampilan bela diri yang luar biasa karena memang dilatih oleh si ayah dari kecil untuk menjadi pembunuh yang lebih terampil dalam kondisi apapun. Dan tanpa berlama-lama, mari menonton. Susu real good enak, baik nutrisinya. Susu real good, susu real good, susu real good. Diawali dengan pemburuan seorang gadis pirang di hutan belantara Finlandia memanah seekor rusa untuk bertahan hidup. I just missed your heart. Dan dialah Hana. Hana hanya tinggal berdua bersama ayahnya di tempat ini, mengasingkan diri dari perkotaan, di mana sang ayah lebih cenderung melatih Hana untuk selalu siaga dalam kondisi apapun dan mengajarkannya berbagai macam bela diri untuk melumpuhkan orang-orang yang ingin menyakitinya. Sedari kecil, Hana memang dilatih dan diajarkan berbagai macam bahasa, mulai bahasa Inggris, Spanyol, Arab, dan lain-lain, dan berbagai macam pengetahuan mulai dari menghitung yang hanya diajarkan secara otodidak. You must always be ready, even when you're sleeping. Hana yang mudah menangkap selalu diberikan cerita tentang latar belakang kehidupan ibunya semasa hidup dan lokasi ibu dan neneknya tinggal. Dan Erik juga memberikan latar belakang palsu untuk Hana yang harus dipakai jika ada seseorang yang menanyai tentang latar belakang kehidupannya. live in Leipzig, German city, population 0.7 million peoples. I go to school at the Klaus Kohl Gymnasium, and my best friends are Rudi Gunther and Clara Schließ. My best friends are Rudi Gunther and Clara Schließ. I also have a dog called Rudy. Hingga suatu malam, Hana yang merasa cukup dengan pengetahuan dan kemampuannya, dia mengatakan kepada ayahnya, "Aku sudah siap." I'm ready now. Paginya, si ayah memperlihatkan sebuah saklar dan meminta Hana menekan tombol tersebut jika memang sudah siap, di mana jika saklar ini ditekan akan memberikan sinyal lokasi mereka kepada agen CIA bernama Marisa. Dan pada kenyataannya, Erik adalah seorang agen CIA yang kabur 15 tahun yang lalu karena telah mengetahui penelitian rahasia yang dilakukan oleh Marisa yang tak boleh dipublikasikan. Penelitian tersebut lebih seperti pembuatan manusia kuat seperti bayi tabung, tapi di sini embrio tersebut diubah menjadi calon bayi yang tak memiliki rasa takut dan kasihan, meningkatkan otot dan indera di bidang apapun, mulai dari indera perasa, indera maulana, dan indera lain-lain, dengan tujuan ingin membentuk prajurit yang sempurna. Di mana penelitian tersebut termasuk ilegal dan dicekal, Marisa pun menutup penelitian itu dan membunuh bayi-bayi yang telah lahir saat umurnya 2 tahun. Dan Erik adalah satu-satunya orang yang menentang keputusan Marisa membunuh bayi tersebut, dan itulah yang membuat Marisa ingin membunuh Erik karena dia adalah sebuah ancaman. Erik pun berupaya kabur dan Marisa yang ingin membunuhnya berhasil membunuh ibu Hana saat Hana masih kecil. She will never be yours. Dan sekarang setelah melatih dan mempersiapkan anaknya selama 15 tahun, dia dengan sengaja memberitahu keberadaannya kepada Marisa agar salah satu dari mereka ditangkap, karena itu akan membawa Hana semakin dekat dengan tujuannya ingin balas dendam. Come and find me. We picked up an unencrypted signal, one of ours. We think it's Eric Heller. Eric Heller. You were his handler, right? Sure, name sounds familiar. Tell me again. Marissa Fiegler. Else. Adapt or die. Address where we meet. Wilhelm Grimm's house, Stephanstrasse 261 and 559, Berlin, Germany. How does it look? Good. Setelah tombol itu ditekan, Erik pun memutuskan pergi meninggalkan Hana sendirian hingga sampai pada saat di mana kediaman tersebut digerebek oleh pasukan dan membawa Hana seorang diri. Where am I? You're in holding. I've never been in a room like this. Hana dibawa ke rumah persembunyian agen CIA yang ada di Maroko. Hana ditanya oleh seseorang petugas yang meminta latar belakangnya dan menanyakan apa keinginannya, dan Hana mengatakan dia ingin berbicara dengan Marisa. I want to speak to Marissa Fiegler. Untuk menjaga kewaspadaan, Marisa menyuruh agen menyerupai dirinya masuk, dan dengan mudah Hana mengetahui itu bukanlah Marisa sesungguhnya hingga wanita itu dibunuh dan Hana mencoba mencari jalan kabur. It's okay.
Di laboratorium terlihat dua orang ilmuwan memeriksa sampel darah Hana dan hasilnya menunjukkan abnormal tak seperti manusia pada umumnya. Dan biasanya orang abnormal memiliki emosi, kecemasan, dan depresi yang tak sesuai dengan situasi. Hingga pada akhirnya Hana sampai di ruangan tersebut mencari jalan keluar dan dia berhasil mengambil data pemeriksaan darahnya dan berhasil keluar di gurun pasir Maroko yang tandus. Menyusuri padang pasir sendirian entah kemana tujuannya, Hana bertemu dengan dua orang bocil yaitu Sophie dan Miles, anak dari Pak Bastian dan Ibu Rachel, keluarga Inggris yang suka touring dan menjelajah dengan mobil box mereka. Sedikit berbincang, mereka pun menganggap Hana adalah seorang penjelajah dan memberikannya tumpangan. Mereka makan di salah satu villa di Maroko untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Hana mengatakan kalau dia ingin ke Berlin menemui ayahnya. I'm going to Berlin. I have to meet my father at the house of Willem Grimm. Sedangkan Erik lebih memilih melalui hutan dan sungai untuk menuju kediaman temannya yang ada di Berlin bernama Jrim, menuju alamat yang sama dengan Hana seperti apa yang telah dijanjikan. Dan dia berhasil membunuh dua orang polisi di perbatasan. I've contacted Interpol. On whose authority? He killed 2 policemen. Sementara Marisa membayar tentara bayaran yang bernama Isach A2 untuk menangkap Erik dan Hana secepat mungkin. He's in Morocco. It's all in the envelope. Let me worry about Eric. Keluarga Pak Bastian melanjutkan perjalanan. Isat pun menanyai pemilik villa yang pernah disinggahi oleh keluarga Bastian dan tak sungkan untuk membunuh pemilik villa tersebut. La camionnette est-elle partie? Ils prennent le ferry pour l'Espagne. Di lokasi lain, anak buah Isat mengamati arah mobil Bastian dan sampailah di pemberhentian selanjutnya, anak buah Isat pun melaporkan keberadaan Hana. Hingga di tengah malam, Isat pun memeriksa tenda itu satu persatu dan mereka hanya menemukan Miles yang tidur sendirian, sedangkan Sophie dan Hana melihat tradisi di wilayah tersebut. Sophie, is that you? Es ist der Sandmann, a fighter. Di pagi hari, saat kembali melanjutkan perjalanan, mobil mereka pun diikuti oleh Isat dan kawan-kawan dari belakang. Di tempat lain, Marisa pun mengunjungi nenek Hana karena menduga Hana akan datang ke tempat ini, dan hingga pada akhirnya wanita tua itu dibunuh. Sedangkan Erik semakin dekat dengan tujuannya, dia sampai di salah satu stasiun, dia dihadang oleh beberapa orang yang diperintahkan untuk menangkapnya. Dan Erik berhasil dengan mudah mengatasi semua orang tersebut. Dan kemudian Erik menghampiri rumah Marisa ingin melawan penyerangannya tersebut. Move. Get up. Di perjalanan, Hana melihat mobil Isat yang selalu mengikuti mobil mereka hingga sampai pada saat Rachel memutuskan berhenti untuk melihat peta. Sophie turun ingin buang air kecil, sedangkan Hana mulai memiliki kecurigaan kepada mobil Isat yang berhenti di belakang mobil mereka. Hana pun memutuskan keluar, Isat dan kawan-kawan mengejarnya hingga terjadi perkelahian di lokasi tersebut di mana Hana berhasil membunuh satu prajurit Isat di depan Sophie yang membuatnya ketakutan. Pengejaran terus berlanjut hingga pada akhirnya Hana memutuskan melompat ke dalam air di dermaga tersebut. Singkat cerita, Marisa telah selamat dari Erik. Sampai di sana, mereka pun menanyai satu persatu keluarga Sebastian tentang apa yang telah diceritakan oleh Hana kepada mereka. Dan Miles yang masih kecil dan polos dengan mudah dirayu mengatakan tujuan Hana ke Berlin. The worst kind, sweetheart. Some very bad men are looking for her, and I need to find her. I want to protect her. She's going to Berlin, to Wilhelm Grimm's house. Kondisi Hana dia terselamatkan menaiki perahu nelayan lokal. Dia menyusuri salah satu stasiun kecil hingga berhasil memasuki taman bermain yang terbengkalai, yaitu perkarangan rumah Jrim. Hana. Sembari menunggu kedatangan Erik yang katanya juga datang hari ini, Jrim pun menyiapkan makanan untuk Hana dan menghidupkan musik yang membuat Hana bertanya, benda apakah itu? Jrim pun menceritakan alat-alat modern yang belum pernah diketahui oleh Hana dan yang belum pernah diajarkan oleh Erik, hingga percakapan mereka sampai ke sebuah komputer. Jrim mengatakan, dengan komputer, di zaman sekarang kita bisa mencari tahu latar belakang kehidupan seseorang. Namun percakapan perkenalan mereka terganggu oleh kedatangan Marisa dan Isat sampai di tempat tersebut. Upstairs with you, my dear. Quickly.
Where's Eric? Hana bersembunyi di kolong tempat tidur. Di sini Hana mendengarkan percakapan Isad dan Marissa yang mengatakan kalau dia bukanlah anak kandung Eric. He thinks Eric's the father. Everybody thinks Eric's the father. Saat itu Marissa menerima telepon dari seseorang. Dia pun meninggalkan ruangan tersebut hingga Hana berhasil keluar dari pintu belakang. Setelah mendengar cerita Dream tentang komputer, Hana pun melihat hasil abnormal dirinya di komputer dan mengetahui bahwa dia adalah salah satu anak dari hasil penelitian Marissa beberapa tahun yang lalu. Eric yang telah sampai di kediaman Dream melihat dari luar kalau Isad di rumah tersebut, dan Eric pun mengunjungi kediaman nenek Hana dan bertemu dengan Hana yang telah sampai di tempat tersebut. Sit down, Hannah. Are you my father? Please, sit. Are you? Di sini Hana menanyakan kepada Eric tentang asal-usulnya dan Eric pun mengatakan dan mengungkapkan yang sebenarnya, di mana faktanya Hana adalah salah satu anak dari penelitian tersebut dan ibu Hana adalah salah satu wanita dari 20 wanita yang direkrut waktu itu. Hana terlihat kesal dan merajuk karena menganggap Eric telah mempersiapkannya untuk membunuh. Dia pun pergi dari tempat tersebut dan Eric yang berusaha mencegahnya kewalahan menghadapi Hana yang memiliki stamina dan keterampilan yang luar biasa. Marissa dan Isad sampai di lokasi tersebut. Eric pun meminta Hana kabur sedangkan ia menghalangi Isad dan dia berhasil membunuh Isad dan anggotanya. Akhirnya Eric yang telah terpojok ditembak almarhum oleh Marissa. Hana memutuskan kembali ke rumah Dream melihat Dream telah tewas tergantung dengan anak panah di tubuhnya. Marissa pun sampai di tempat tersebut. Hana pun mengambil satu anak panah dan berupaya kabur hingga ia terpojok di jalur kereta bermain. Marissa berupaya membujuk Hana dengan cara baik-baik. Hana yang selalu menghindar ditembak hingga mengenai pinggulnya, sedangkan Marissa berhasil ditusuk dengan anak panah yang diluncurkan. Hana melihat Marissa tidak ada di tempatnya. Dia berusaha mencarinya. Menaiki salah satu tangga. Saat Marissa ingin menembaknya dari atas, Marissa tergelincir hingga jatuh di jalur seluncur. Dan akhirnya I just missed your heart. selesai. Dan itulah alur cerita dari film Hana. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.